wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Abwabu usulil fikih. Bab-bab usul fikih. Sebelumnya sudah kita bahas tentang makna tentang usul fikih ya, definisinya. Di kitab ya atau matan waraqat ya yang kita bahas usul fikih karya Imamul Haramain ya Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Wa min abwabi usulil fikih aqsamun. Di antara bab-bab usul fikih itu ada beberapa macam aqsamun. Al-kalam ya, kalam. Wal amru ya, amar, perintah. Ini istilahnya seperti daftar isi gitu ya. Jadi isi dari ilmu usul fikih ini secara global disebutkan. Jadi yang dibahas itu tentang kalam, perkataan. Jadi karena kan intinya ilmu usul fikih ini untuk bisa memahami dalil, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahami Al-Quran, ayat-ayat Quran? Bagaimana cara memahami hadis-hadis? Ya, nah Quran dan hadis ini kan adalah perkataan, kalam. Ya, maka dibahaslah tentang kalam. Ya, lalu di dalamnya berisi perintah, amar, perintah. Ya, jadi bagaimana memahami ketika di dalam Al-Quran, ketika di dalam hadis itu ada perintah, bagaimana cara memahaminya? Dan dia akan melahirkan hukum. Apakah perintah itu wajib ataukah sunnah? Kan begitu. Nanti dibahas. Ya, lalu wanahyu, larangan. Bagaimana ketika di Al-Quran, ketika di hadis ada larangan? Bagaimana kita memahaminya? Apakah larangan itu menunjukkan haram? Ataukah hanya sebatas makruh? Ya. Ya, lalu lafaz umum. Nah, nanti di dalam Quran, hadis ada lafaz yang umum, bersifat umum. Yang disebut manusia berarti umum kan? Innal insana lafi khusr. Ada lafaz umum. Bagaimana cara memahaminya? Apakah setiap lafaz umum itu menunjukkan umum? Ya kan begitu. Ada juga apa yang dikhususkan? Ya, ada yang dikecualikan dari keumuman itu? Ya. Begitu. Ada yang juga yang disebut umum tapi sebenarnya artinya khusus. Misalnya. Lalu kebalikan dari umum yaitu khos, khusus. Kalau khos ada lafaz yang khusus. Wal mujmal. Mujmal itu artinya global. Ya, sebaliknya mubayyan ya, yang diperjelas. Mubayyan itu yang diperjelas atau yang dirinci. Misalnya sholat di Quran kan perintah sholat itu mujmal, global. Aqimus sholat, dirikan sholat, global. Sholatnya gimana? Tata caranya, ketentuannya, nah itu nanti diterangkan di hadis. Jadi yang mujmal, global itu butuh kepada bayan, butuh kepada penjelasan bagaimana rincian. Yang dimaksud dengan sholat itu apa? Bagaimana cara melaksanakannya? Di Quran nggak disebut, ya nggak disebut tata cara secara lengkapnya itu nggak disebut di Quran. Ya maka hadis, sunnah ya, Rasulullah SAW itulah ya menjadi penjelasan pada Al-Quran. Maka tidak bisa orang hanya memegang Quran saja, berpegang kepada Quran saja tanpa sunnah, itu nggak bisa. Makanya ada kelompok orang yang menyimpang, inkaru sunnah, mengingkari sunnah.
Lalu gimana dia sholatnya? Tata cara sholat dia gimana caranya? Kan nggak ada di Quran tata cara sholat. Jadi butuh kepada sunnah hadis. Itu ya yang mujmal. Yang mujmal ini kemudian dijelaskan. Nah, ketika ada lafaz-lafaz yang mujmal dalam Quran atau dalam hadis, ya kita kan belum bisa mengamalkannya. Maka harus dicari. Dan dari wahyu itu sendiri yang harus kemudian menjelaskan, karena wahyulah ya yang punya hak untuk menjelaskan yang mujmal dari wahyu itu sendiri. Nggak bisa kita jelaskan oleh kita sholat kemudian dirinci oleh kita sendiri sholatnya gimana, nggak bisa ya kan? Maka butuh penjelasan kepada dalil lain. Itu namanya mubayan, mujmal dan mubayan. Lalu zahir. Nah, zahir ini adalah petunjuk makna dari lafaz itu. Zahir itu jelas, ya, petunjuk maknanya jelas. Yang jelas dari makna suatu lafaz itu zahir. Nah, ya kebalikan daripada zahir itu muawwal. Muawwal itu jadi yang ditakwilkan. Takwil itu maksudnya memalingkan makna dari makna zahirnya. Zahir. Ya, jadi makna zahir itu adalah makna yang terbersit pertama kali di pikiran. Terbersit pertama kali di pikiran itu zahir. Ya. Misalnya ketika disebut singa ini kita terbersit kan udah tergambar kan gambaran singa, binatang. Ya, itu zahir. Nah, kemudian kalau makna muawwal ditakwilkan, itu bukan makna yang terbersit di pikiran, tapi dia maknanya itu dialihkan ke makna lain. Oh, maksud di singa di situ bukan singa beneran, yaitu maksudnya lelaki pemberani misalnya. Itu namanya muawwal, takwilkan. Jadi dialihkan ke makna lain, bukan makna yang jelas daripada lafaz tersebut. Ya, itu adalah zahir dan muawwal ya. Ini mengenal aja dulu, jadi istilah-istilah nanti dibahas secara lebih dalam. Wal af'al dan perbuatan-perbuatan, maksudnya perbuatan Nabi. Jadi bagaimana nanti memahami yang dilakukan oleh Nabi? Apakah yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan wajib, sunnah, atau mubah? Dan cuma 3 itu kemungkinannya. Di apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, bagi Nabi bisa wajib, bisa sunnah,
bisa mubah. Nanti dirinci tentang perbuatan Nabi ini. Tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang makruh apalagi haram. Nggak mungkin. Karena Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah. Ya, jangankan yang haram, yang makruh, Rasul nggak mungkin melakukan sesuatu yang makruh. Makruh itu kan ditinggalkan lebih baik. Rasulullah pasti melakukan yang lebih baik. Maka tidak mungkin melakukan yang makruh. Ya, tapi juga nanti ada perbuatan yang khusus bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Jadi bagi Nabi itu halal, misalnya bagi umatnya haram, misalnya apa? Menikah lebih dari 4. Menikah dengan istri lebih daripada 4. Bagi Nabi kekhususan boleh. Sebagai keistimewaan dari Allah. Sedangkan bagi umatnya ya nggak boleh. Maksimal 4. Jadi ada nanti perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Nabi. Ya, sholat malam bagi Nabi wajib, bagi umatnya tidak. Saum wisol ya, nyambung terus ya, tanpa berbuka itu kan bagi Nabi boleh, sedangkan bagi umatnya nggak boleh. Jadi ada kekhususan bagi Nabi. Khususiah itu nanti dibahas di dalam satu pembahasan khusus tentang kekhususan Nabi. Nasih wan nasih yang menghapus, wal mansuh dan yang dihapus. Nah, nanti ada dari dalil syariat ini, dari Quran, dari hadis, ada yang menghapus ya dalil yang lain. Dan lain yang dihapus ya, mansuh. Nanti akan dibagi ya kalau di Quran kan ada yang memang yang dihapus ya dimansuh secara lafaz dan hukumnya dua-duanya. Jadi tilawahnya bacaannya udah nggak ada, lafaznya hukumnya juga nggak berlaku lagi. Ada juga yang tilawahnya dihapus, jadi tidak ada di Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ya, misalnya tentang rajam. Dulu tentang rajam, hukuman rajam itu ada ayatnya di Quran. Asyaihu wa syaikhatu idza janaya farjumuhuma. Itu ada ayatnya begitu. Itu diceritakan dalam hadis. Ya, tapi kemudian dihapus tidak. Tapi hukumnya masih berlaku. Ada yang tilawahnya ada di Quran bacaannya, tapi hukumnya dihapus, mansuh. Nah, maka ini sangat penting sekali bagi orang yang menafsirkan Quran. Harus tahu mana ayat-ayat yang dimansuh. Dia ayatnya ada bacaannya, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Misalnya apa? Ayatnya ada tapi hukumnya udah nggak berlaku. Ya, misalnya iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apa? 1 tahun di rumah nggak boleh keluar. Ya kan? Tanya al-hauli. Ya, min ghairi ihraj itu di surat apa itu? Al-Baqarah ya, misal. Itu kan al-tilawahnya masih ada ayatnya, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Gitu. Lawan daripada mansuh itu ya berarti muhkam ya, jadi masih dilakukan hukumnya. Al-Baqarah 240.
tadi itu. Makanya nanti ketika baca Quran, baca terjemahnya gini, ya harus tahu dulu ini masih berlaku nggak hukumnya gitu. Ya, maka itu perlunya kita belajar ilmu tafsirnya. Gitu. Ya, wal ijma dan ijma. Nanti akan dibahas tentang ijma. Ijma itu kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang pada satu zaman setelah zaman Rasul. Karena kalau ketika Rasul masih ada, ya nggak perlu ijma karena Rasulnya masih ada. Kembalikan kepada Rasul. Ketentuan dari Rasulnya bagaimana? Ya itu ketika Rasulullah sudah wafat, nah baru adanya ijma, kesepakatan. Ya, imannya para sahabat. Para sahabat berijma pada suatu hukum tertentu. Ijmanya pada satu hukum syariat, ya, ijma itu kaitannya. Ya. Misalnya ijma para sahabat, misalnya mengumpulkan Quran di zaman Abu Bakar, menyatukan umat dalam satu mushaf di zaman Utsman bin Affan, itu menjadi ijma. Itu ijma menjadi dalil yang kuat. Nah, adapun nanti ijma setelah sahabat ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Apakah menjadi ijma atau tidak, ini diperselisihkan. Kalau ijma setelah sahabat, karena kan di zaman sahabat saja kan sudah berpencar ya para sahabat itu. Bagaimana kemudian mengumpulkan pendapat-pendapat, apalagi dalam masalah-masalah sebetulnya khilafiyah. Nah, kalau dalam masalah qat'i, nah ini sebetulnya dalam praktek nyatanya ijma itu ya paling mungkin dalam hal-hal yang qat'i. Saya sholat 5 waktu, dia dalilnya qat'i sehingga juga menjadi ijma juga, tidak ada yang berbeda pendapat. Hal-hal yang sudah qat'i, haramnya homer, wajibnya jilbab. Ya bagi perempuan, gak ada yang mengatakan perempuan boleh terbuka misalnya lehernya, kepalanya, ya nggak pakai kerudung. Ada nggak ulama yang mengatakan begitu? Ya bukan ulama dia. Ulama-ulamaan. Dia menyalahi ijma dari zaman ke zaman. Seluruh ulama. Ya, dia bicara atas dasar hawa nafsunya, bukan berasal dari pada syariat. Haramnya babi. Ya, maka orang-orang seperti orang-orang liberal ini kan mereka nggak peduli mana yang sudah qat'i, yang ijma, mana yang bukan. Mereka labrak semua. Mereka mengatakan boleh berubah semua sesuai dengan perubahan zaman. Ya sudah, berarti bubar Islam kalau begitu. Ya, mengatakan kenapa homer diharamkan? Karena kan pada saat itu di Arab panas, jadi nggak cocok. Sekarang kita, ya iklim kita kan tidak seperti di Arab panas dingin, jadi perlu untuk menghangatkan badan misalnya. Sehingga sekarang itu boleh disesuaikan dengan konteksnya. Itu kan liberal pemahaman begitu. Jadi tidak peduli mana yang qat'i, mana yang tidak, mana yang sudah jadi ijma, mana yang tidak. Mereka semua anggap semuanya bisa dirubah. Ini kekacauan dalam memahami syariat. Misalnya yang cukup ramai juga kaitannya dengan puasa misalnya. Kan di Quran sudah jelas orang yang haid itu tidak boleh saum, ya kan? Nah ini mereka yang sok pinter gitu kan, ya mengatakan bahwa boleh-boleh saja orang sedang haid melaksanakan saum kalau dia kuat ini. Jadi orang-orang ini mereka tidak memperhatikan mana batasan-batasan yang sudah jelas dalam syariat. Ya, jadi dianggapnya bisa dirubah sesuai dengan pemikiran mereka.
Hal-hal yang sudah qat'i tidak bisa dirubah. Ya, walaupun ternyata kemudian ada lagi yang meneliti, justru ya nanti hikmah itu sangat besar ya dari ketentuan syariat. Kenapa orang yang haid tidak boleh saum? Ternyata menurut ilmu kedokteran pun setelah diteliti itu akan bahaya bagi perempuan itu. Kan orang haid itu kan keluar darah terus. Kalau berpuasa itu bahaya bagi jiwanya itu. Jadi sudahlah, jadi orang beriman kita terima sesuatu yang sudah jelas tanpa kemudian merubah-rubah lagi. Karena Allah lebih tahu terhadap kemaslahatan manusia daripada manusia itu sendiri. Manusia itu sombong gitu kan, punya sifat sombong. Ya dipikirin ya, diteliti lagi sehingga kemudian bisa merubah syariat yang sudah jelas. Ini hati-hati Pak, pemahaman liberal ini masih terus saja ya. Ada orang-orang yang menggembar-gemborkan, memperjuangkannya. Karena memang mereka juga mencari dunia ya. Cari keuntungan dunia. Ujung-ujungnya duit. Ya, hati-hati ini pemahaman besar. Ijma ini penting. Wal akhbar, ya, khobar maksudnya adalah hadis, ya hadis-hadis. Bagaimana menilai hadis-hadis yang diriwayatkan. Juga ada kaitannya dengan usul fikih juga, karena yaitu untuk menetapkan dalil dari sunnah ya. Dari hadis ini kan berarti perlu ada dasar. Ya, bagaimana standarnya hadis itu bisa diterima. Qiyas. Ya, nah qiyas ini juga menjadi ya dalil ataupun cara beristinbat pada kasus-kasus yang tidak disebutkan di dalam dalil, dalam nas. Ya. Karena ada para ulama dalil itu Quran, Sunnah itu kan mahsurah, jadi terbatas. Dalam arti ayat Quran kan 6.000-an lebih, hadis-hadis itu ada yang mengatakan kalau semua hadis itu dikumpulin itu tidak lebih dari 300.000 hadis. Semua hadis itu kalau dikumpulin tidak lebih dari 300.000. Dan yang menjadi ayat hukumnya ya, sekitar ya, kurang lebih 11.000 hadis berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Al-Quran pun kan yang menjadi ayat-ayat hukumnya, kalau menurut hitungan sebagian ulama ya, Imam Ghazali yang lainnya itu sekitar 500 ayat menjadi ayat ahkamnya itu. Jadi nas-nas ini kan ada batasnya, terbatas jumlahnya. Nah, sedangkan kasus-kasus yang dihadapi oleh manusia ini tidak ada batas, tidak ada habis-habisnya. Ya kan? Setiap orang akan menemukan kasus baru lagi, kasus baru lagi, kasus baru lagi. Ya, nah maka di antara cara untuk bisa ya menerapkan dalil syariat ini, menentukan hukum dari kasus yang baru itu adalah dengan cara qiyas. Cara mengkiaskan yang ada di dalam nas dengan kasus yang tidak disebutkan di dalam nas. Walaupun ada sebagian kecil ya ulama yang menolak qiyas, misalnya mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah ini menolak qiyas. Ya, tapi seluruh mazhab mayoritas ya mazhab 4 ya semuanya menerima menggunakan qiyas.
Ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali semua menerima qiyas. Mazhab Zahiri yang tidak menerima qiyas. Sehingga cenderung tekstual gitu ya, tekstual. Apa yang ada di teks sudah di situ terbatas. Sedangkan ulama-ulama lain ya lebih bagaimana memikirkan maksud dari teks itu apa gitu ya, sehingga nanti pada hal yang berbeda itu bisa diterapkan juga. Ya misalnya sekarang kita zakat fitrah. Pakai apa ya kita? Pakai uang, pakai beras. Apakah Nabi dulu zakat fitrah pakai beras? Ya, kalau Zahiri itu nggak boleh, harus apa yang dikeluarkan Nabi dulu. Karena dia tidak menerima qiyas, ya harus melakukan apa yang dikeluarkan Nabi. Apa yang dikeluarkan oleh Nabi kan? Gandum, kurma, kan begitu. Berarti kita harus pakai itu. Itu kalau tidak menerima qiyas. Dan kita boleh mengeluarkan dengan beras itu kan pakai qiyas. Mengkiaskan, yaitu kalau mengkiaskan itu harus ada persamaannya. Kenapa Rasul mengeluarkan kurma, mengeluarkan gandum? Ya, kenapa? Itu makanan berbeda. Karena itu makanan pokok kan, begitu. Makanan pokok yang kalau makanan pokok itu kan yang paling dibutuhkan oleh mustahik zakat, itu yang paling dibutuhkan. Nah maka kita tarik dengan analogi kita di negara kita, di negeri kita, apa makanan yang pokok yang biasa dimakan sehari-hari yang dibutuhkan oleh manusia. Ya beras misalnya kan, tiap hari makan nasi kan, itu umumannya. Sehingga kita mengeluarkan itu kan melalui qiyas. Kalau nggak pakai qiyas, nggak boleh pakai beras karena Rasul tidak mengeluarkan dengan beras. Lalu apakah boleh diganti dengan nilai, dengan uang? Nah ini ada perbedaan para ulama. Ya, saya sudah membahasnya itu di tulisan. Jadi kalau mayoritas ulama justru tetap pakai makanan pokok ya, tidak boleh diuangkan seperti mazhab Maliki, ya Hanafi, Syafi'i. Maaf, bukan Hanafi, Hanbali. Nah yang membolehkan itu Hanafi. Mazhab Hanafi itu membolehkan dengan nilai uang. Itu. Tapi kalau dilihat maksud dan tujuan ya, jadi diambil, dipahami maslahat dan sebagainya. Ya. Walaupun makanya zakat itu dia walaupun ibadah mahdo, dalam arti ketentuannya sudah ditentukan berapa ukurannya kan. Kemudian siapa saja yang menerimanya, itu artinya mahdo. Tetapi ada sisi-sisi bisa dipahami oleh akal. Karena zakatnya kan ketika diberikan kepada orang miskin kan untuk memberi makan kepada mereka, memberikan maslahat, kan begitu. Di antara pertimbangan membolehkan uang itu ya adalah justru orang miskin lebih butuh uang misalnya daripada beras. Lebih membutuhkan uangnya untuk mereka pakai kebutuhan yang pokoknya. Ya, sehingga dengan melihat kemaslahatan itu maka boleh untuk mengeluarkan dengan uang. Gitu. Karena dalilnya juga banyak hadis-hadisnya di zaman Nabi yang sebetulnya Nabi misalnya pernah ya dalam membolehkan mengeluarkan nilai dari zakat itu kepada di antara sahabat. Ada dalilnya. Saya sudah tuliskan panjang lebar hadis-hadis itu. Ya, sehingga pada kesimpulannya boleh mengeluarkan dengan uang. Ya walaupun ya dengan beras juga silakan. Itu pilihan. Ya, nah itu kan qiyas diantaranya penerapan qiyas itu. Kalau nggak ada qiyas ini sulit nanti untuk mengamalkan syariat Islam ini. Ya kan akan sulit. Padahal tujuan terbesar daripada syariat itu adalah untuk kemaslahatan.
Tidak ada syariatul Islam itu yang bertentangan dengan kemaslahatan, nggak ada. Makanan pokoknya bukan beras kok dikasih bukan kurma kok dikasih kurma misalnya. Itu kan tidak memenuhi kebutuhan utamanya. Itu tentang qiyas ya. Wal hazru wal ibahah. Hazru itu adalah haram, sesuatu yang haram. Hazru sesuatu yang haram, ibahah itu mubah yang boleh. Ya, wa tartibul adillah. Ya, dan menyusun dalil-dalil. Mengurutkan ya dalil-dalil. Jadi ketika menjawab menentukan suatu hukum, ini mana dulu yang mau didulukan dalilnya, pakai cara apa begitu. Nah, ini ada perbedaan para ulama, makanya nanti hasil produk ijtihad dari mazhab-mazhab itu kan berbeda. Itu juga dipengaruhi oleh prioritas dalam menggunakan dalil. Sifatul mufti wal mustabti. Sifat orang yang memberi fatwa, mufti itu yang memberi fatwa. Fatwa itu apa? Ada yang tahu fatwa apa? Oh, wejangan, fatwa wejangan, bukan wejangan itu, Pak. Wejangan menasihat. Ya. Fatwa itu ada al-ikhbaru ya an hukmillah. Jadi, yang namanya ya al-ikhbaru ya an hukmillahi ya ala wajhin ghairi lazimin. Jadi mengabarkan, memberitahukan hukum Allah secara umum. Itu mananya sudah, itu juga mengabarkan tentang hukum Allah. Ya. Ya, yang tidak ada kemestian ya, khususnya dalam hal-hal yang ijtihadiyah ya, khilafiyah. Ya, tidak ada kemestian untuk mengamalkan fatwa itu. Dia bisa juga mengamalkan fatwa yang berbeda misalnya. Ya, tidak mengikat gitu fatwa. Jadi orang boleh memilih fatwa mana yang mau diikuti kan begitu. Nah, yang jelas fatwa itu mengabarkan tentang hukum Allah. Jadi bukan membuat keputusan hukum sendiri. Jadi ketika para ulama misalnya menentukan hukum, itu bukan berarti mereka buat hukum, bukan. Pekerjaan ulama itu bukan buat hukum, tapi menyingkap hukum Allah yang tersembunyi. Karena tidak boleh atas pikiran mereka sendiri, atas hawa nafsu mereka, harus berdasarkan dalil. Karena haramnya Homar itu semua orang paham, itu jelas. Tapi ada juga yang belum jelas, tersembunyi ini hukumnya. Nah, itulah yang kemudian tugas para ulama itu menyingkap hukum Allah itu. Ketika sudah disimpulkan, dihasilkan kesimpulan hukumnya, maka itu dikatakan adalah hukum Allah, bukan hukum buatan ulama, bukan. Ya, jadi orang-orang yang tidak paham kan menyangka itu buatan ulama hukumnya, bukan. Itu hukum Allah yang disingkap oleh ulama itu. Nah, makanya nanti bisa jadi ada perbedaan dalam fatwanya. Saya adanya mazhab-mazhab. Nah, itu kan ada fatwa-fatwa terhadap hukum. Nah, kan orang dipersilakan mau ikut fatwa yang mana. Persilakan.
Begitu. Nah, orang yang memberikan fatwa itu disebut mufti. Orangnya itu mufti memberi fatwa. Nah, ini kan ada orang yang memberi fatwa, ya dia harus sudah memiliki ilmunya. Wal mustafti, nah orang mustafti ini orang yang meminta fatwa. Mustafti orang yang meminta fatwa. Wah kamul mujtahidina, dan hukum-hukum orang-orang yang beristihad. Nanti apa syarat-syaratnya orang itu bisa menjadi mujtahid. Dan mujtahid juga nanti ada level, ada tingkatannya. Tidak satu level semua sama, tidak. Ya, ada yang paling tinggi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini yang dia punya usulnya, sudah merumuskan usul-usulnya, bagaimana penerapannya, sudah banyak hukum-hukum yang dia simpulkan dengan usul-usul itu. Nah, ini para imam mazhab itu semua level mujtahid mutlak. Ya. Itu nanti ada tingkatan. Dan mereka menguasai Al-Qur'an, menguasai hadis-hadis, banyak hadis. Ya, itu tidak mudah. Makanya tidak sembarangan. Nah, inilah yang dibahas di dalam ilmu ushul fikih. Nah, sebetulnya oleh ulama-ulama lain yang berikutnya lebih dibuat sistematis lagi ya pembahasan ushul fikih ini. Misalnya dalam Mustasfa Imam Ghazali itu lebih rapi dalam susunan membagi kepada 4 pembahasan di dalam ushul fikih itu. Ya, dan mengibaratkan itu seperti pohon, ya, saya sampaikan. Yang pertama hukum, tentang hukum. Ya, hukum ini adalah ibaratnya buahnya. Karena kan ushul fikih ini kan tujuannya adalah ya cara untuk menyimpulkan ya dari dalil-dalil Quran, Sunnah, lalu hasilnya adalah bisa ditentukan hukum. Hukum itu nggak akan keluar dari 5 hukum taklifi. Apakah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak akan keluar dari 5 itu. Semua yang dilakukan oleh manusia nggak akan keluar dari situ. Itu hukum buahnya, ibaratnya itu, pohon itu, hukum. Nah, makanya di awal itu sempat kita lewat, nanti kita bahas tentang hukum. Sebelum ke Ahkamul Kalam itu balik ke halaman sebelumnya, Anwaul Ahkam itu di situ. Yang belum kita bahas. Karena sebetulnya hukum itu merupakan pembahasan ushul fikih juga. Walaupun sebagai ulama lain memasukkannya ke muqaddimah ushul hukum itu. Berarti yang menjadi inti pembahasan ushul fikih itu adalah dalil-dalil dan cara memahami dalil dan orangnya. Makanya 4. Jadi yang pertama hukum, ibaratnya buahnya. Yang kedua dalil, pembahasan tentang dalil. Dalil itu berarti apa ibaratnya? Pohon. Pohon itu dalilnya yang bisa mengeluarkan hukum buahnya. Ya. Bukan pohonnya. Ya, jadi dalil itu pohonnya. Iya, hukum itu buahnya, dalil pohonnya. Nah, lalu cara memetik buah dari pohon itu, jadi yang ketiga itu adalah
ya cara menyimpulkan hukum dari dalil. Jadi disebutnya istinbat, turukul istinbat. Istinbat atau disebut juga istidlal. Istinbat atau istidlal. Jadi istidlal ya cara memahami dalil ya, menyimpulkan dari itu hukum. Jadi ibaratnya kalau orang metik buah itu cara memetik buahnya bagaimana? Kan di pohon itu udah ada buah itu. Nah, cara memetik buahnya bagaimana? Nah, itulah turukul istinbat. Ya, itu pembahasan yang ketiga. Maka yang tadi yang disebutkan tadi misalnya cara memahami kalam, perkataan, cara memahami perintah, larangan ya, umum, khusus, global, terperinci, zahir, muawwal dan sebagainya, itu adalah turukul istinbat. Cara memetik hukum dari dalil. Qiyas ya dan sebagainya. Lalu pembahasan yang keempat itu membahas tentang orangnya, itu mujtahid. Jadi orang yang bisa metik itu adalah mujtahid. Orang yang bisa metik buah hukum dari pohon dalil itu adalah mujtahid. Enggak sembarang orang bisa metik buah dari pohon itu. Maka nanti dibahas apa saja kriterianya, syarat-syaratnya. Ilmu-ilmu yang diperlukannya apa saja ya. Sudah pasti harus menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, begitu ya, dan sebagainya. Dan kebalikan dari mujtahid juga dibahas nanti, muqallid, orang yang taklid. Taklid dalam arti mereka mengikuti mujtahid itu. Baru masuk ke pembahasan pertama, hukum, anwa'ul ahkam, macam-macam hukum. Halaman awal ya sebelumnya. Wal al ahkam sab'atun. Nah, di sini disebutkan hukum itu ada 7. Wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, sahih, batil. Jadi ini sebagian, belum semua ini. Ya, yang paling inti kan taklif itu 5 ya, wajib, mandub itu apa? Sunnah. Nama lain dari mandub apa? Sunnah. Ya, nafilah, ya kan? Gitu. Apa lagi? Tatawu ya, tatawu juga sama, nama-nama lain. Mustahab juga bisa. Walaupun nanti ada tingkatannya. Mubah ya, mubah itu halal, mubah. Boleh. Mahzur itu haram. Mahzur itu haram, yang diharamkan. Makruh nanti definisinya ada di bawah. Nah, ini tambahan sahih dan batil. Sahih itu artinya sah. Jadi suatu ibadah itu apakah sah atau tidak. Dia kan harus memenuhi syarat, rukun-rukunnya baru dianggap sahih. Sedangkan batil kebalikannya, tidak sah, batal. Jadi sholatnya batal, wudunya batal, berarti itu disebutnya batil. Nah, cuma sebetulnya secara global ya, itu bisa dibagi 2 ini hukum-hukum syariat ini. Atau kalau lebih ke atas lagi membahas tentang hukum, ya hukum tuh secara bahasa apa? Ya, secara bahasa itu al-man'u, melarang ya, atau mencegah. Al-man'u menurut bahasa. Atau juga maknanya nisbatu syai'in li akhar
ya. Itu bil isbati awin nafi, menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, baik dengan menetapkan atau menafikan. Itu hukum secara bahasa. Jadi menghukumi, menilai. Misalnya rumah itu bagus, ya, al-baitu jamilun. Itu kan artinya menghukumi rumah dengan bagus. Itu hukum. Jadi menisbatkan rumah kepada bagus kan itu. Isbatu syai'in li akhar. Dengan cara menetapkan. Jadi ditetapkan rumah itu bagus, atau menafikan berarti rumah itu tidak bagus. Menafikan berarti pakai tidak. Itu secara bahasa hukum itu. Dalam syariat juga kan, misalnya as-sholatul khamsu wajibatun, sholat 5 waktu itu wajib, itu hukum. Jadi menisbatkan wajib kepada sholat 5 waktu. Al-khamru haramun, khamr itu haram. Jadi menisbatkan sesuatu, baik menetapkan atau menafikan. Gitu, misalnya al-khamru ghairu halal gitu. Khamr tidak halal, berarti pakai tidak, itu menafikan. Nah, hukum itu secara istilah bisa dibagi 3 secara umum. Ada hukum akal, ya, ada hukum adat. Adat dalam arti hukum alam gitu ya. Adat itu maksudnya hukum alam lah gitu ya. Yang ketiga baru hukum syariat. Nah, menetapkan tadi hukum ya, baik menafikannya pada sesuatu, itu kan dengan perantara ya. Kalau akal berarti perantaranya melalui akal, hukum akal. Ya, ada namanya hukum akal. Hukum akal itu misalnya berbicara bahwa sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, itu hukum akal. Karena mustahil sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Nanti hukum adat itu hukmul adi, maksudnya adalah yang ketentuan di alam semesta. Ya, misalnya api itu membakar. Dia dihasilkan berdasarkan eksperimen, ya kan, penelitian terhadap alam yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sehingga dihasilkan kesimpulan, oh ternyata ini hukumnya begini, begitu. Tapi hukum alam ini juga menerima yang menyalahinya. Ya, kalau Allah berkehendak kan gitu. Misalnya api membakar. Kalau Allah jadikan api itu dingin, ya, wassalaman ala Ibrahim ini. Nah, ini kan tidak mempan dibakar api. Karena sudah kehendak Allah. Jadi hukum alam ini menerima ketidakberlakuan kalau Allah berkehendak. Nah, baru yang keempat hukum syariat. Nah, berarti perantaranya melalui syariat. Hukum Allah yang dibahas dalam ilmu ushul fikih ini tentu hukum syariat. Nah, hukum syariat itu dibagi 2, ada yang taklifi, ada yang wadi'i. Ya, begitu. Hukum syariat itu didefinisikan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina, ya, iktidaan atau takhiran atau wada'an. Definisinya itu. Jadi hukum syariat itu khitabullah, khitab Allah. Khitab Allah artinya berasal dari Allah, pesan dari Allah. Ya, Allah sampaikan khitabullah.
Al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Mukallaf itu manusia yang sudah sampai kepada taklif. Syaratnya kan dua, baligh dan akil. Baligh dan akil. Baligh dan berakal. Itu disebut mukallaf. Jadi berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya, dan dia ada 3 macam secara globalnya. Ada iktidoan, atau juga disebutnya tolaban, tuntutan. Au tahyiron atau pilihan. Au wad'an atau wad'an, wad'i. Wad itu maksudnya dia adalah tanda aja, dia sebagai tanda. Ya, nah, dari 3 macam hukum syariat ini, iktidoan, tahyiron, dan wad'an. Nah, iktidoan dan tahyiron ini hukum taklifi. Iktidoan dan tahyiron ini hukum taklifi. Dan wad'an tadi hukum wad'i. Jadi dibagi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, dari iktidoan itu tuntutan, jadi berupa tuntutan, ada menuntut. Kalau tahyiran memberi pilihan. Kalau wad'an hanya berupa tanda. Jadi Allah akan ayat itu meletakkan. Ya, jadi membuat, meletakkan. Allah membuat suatu tanda, ya, yang kaitannya dengan hukum taklifi tadi sebetulnya. Ya, jadi hukum taklifi itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud. Itu berkaitan dengan hukum wad'inya. Nah, dari iktidoan melahirkan berapa hukum? Ada yang tahu? Iktidoa itu kan tolab. Dari melahirkan berapa hukum dari tolab? Melahirkan 4 hukum. Karena tolab itu bisa tolabul fi'li, bisa tolabul tarki. Tolabul fi'li artinya menuntut untuk dikerjakan, menuntut pekerjaan dikerjakan. Tolabul tarki menuntut untuk ditinggalkan. Ya, nah kedua-duanya menuntut untuk dikerjakan dan menuntut untuk ditinggalkan. Ada yang mesti dilakukan atau ditinggalkannya, itu jazim. Ya, tolaban jaziman, jadi yang mesti dilakukannya. Atau yang mesti untuk ditinggalkannya. Ada yang ghairu jazim, tidak mesti. Berarti melahirkan berapa hukum ini? 4. Coba lihat. Tolabul fi'li, menuntut untuk dikerjakan yang jazim, yang mesti. Berarti hukum apa itu? Wajib. Jadi menuntut dikerjakan dan harus dikerjakannya, itu wajib. Ya, lalu tolabul fi'li menuntut untuk dikerjakan ghairu jazim, tidak mesti. Itu namanya apa? Sunnah, mandub. Ya, yang kedua tolabut tarki, menuntut untuk meninggalkan. Ada yang jazim, mesti ditinggalkannya. Berarti apa hukum apa? Haram. Ya, ada yang tidak mesti, ghairu jazim, makruh. Jadi dari kata iktidoan, menuntut atau tolaban, itu lahir 4 hukum. Jadi Allah memberikan hitabnya ini menuntut kepada hambanya, kepada mukallaf. Ya kan? Baik itu tuntut untuk dilakukan, ada yang mesti, ada yang tidak. Hanya anjuran saja berarti kalau tidak kan. Ya, untuk meninggalkan, ada yang mesti, ada yang tidak. Nah, sekarang yang kedua tahyiron, memberi pilihan. Artinya mau melakukan silahkan, mau tidak melakukan juga silahkan. Berarti hukum apa ini tahyiron? Mubah. Jadi mubah itu mau dilakukan silahkan, mau tidak silahkan. Itu mubah.
Nah, mubah itu maknanya memberikan pilihan kepada kita. Nah, sedangkan yang ketiga tadi wad'an. Nah, ini hukum wad'i. Hukum wad'i ini berarti di luar dari yang hukum 5 tadi. Sebetulnya yang di sini disebutkan sahih, batil itu masuk ke hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Dan hukum wad'i itu kalau kita bahas semua itu ada 11. Ada 11 sebenarnya. Ya, nah 11 itu bisa dibagi dua, dibedakan ya. Ya, ada yang disebutnya itu mustaqil, berdiri sendiri ya, mustaqil. Ya, ada yang tabi ya, tabi itu mengikuti. Nah, yang mustaqil itu ada 4. Yaitu sabab 2 illah. Nah, illah ini sebetulnya masih mirip dengan sabab, tapi ini ada sisi perbedaannya. Ya, jadi 1 sabab, 2 illah. Ya, 3 syarat. Ya, 3 syarat. 4 mani. Mani itu penghalang. Lalu yang tabi, nah itu ini ada yang sahih, yang pertama itu, atau bisa juga disebut sihah ya. Sahih, batil, itu yang tabi yang mengikuti. Ada yang rukhsah ya, apa azimah dulu, azimah dan rukhsah. Azimah dan rukhsah. Lalu yang 3 lagi yaitu ada, qada dan i'adah. Ya, ada, qada dan i'adah. Jadi jumlahnya 11. 4 yang mustaqil, 7 yang tabi. Yang mustaqil sabab, ilah, syarat dan mani. Ya, yang tabi sahih, batil, azimah, rukhsah, ada, qada, i'adah. Azimah itu kan hukum asal. Ya, hukum asal yang mesti dilakukan. Kalau rukhsah itu keringanan, nanti ada qasar, ya kan? Itu ada yang boleh berbuka bagi yang sakit, yang safar, itu namanya rukhsah. Ya, ada yang disebut dengan ada itu melakukan pada waktunya. Salat kan ada waktunya. Kalau melakukan pada waktunya disebut adaan, makanya adaan lillahi ta'ala, adaan, melakukan pada waktunya. Kalau qada melakukan di luar waktunya. Ketiduran, kelewat waktunya, udah lewat, belum sholat, ya, dia mengqada. Atau Ramadan kan saum, dia ada uzur ya, batal, nah nanti diqada, diganti di bulan lain. Itu namanya qada. I'adah, kalau i'adah itu mengulangi lagi tapi masih pada waktunya. Karena misalnya dia sholatnya belum sah nih, ya dia ulangi lagi. I'adah namanya. Atau bisa jadi dia sudah sah, misalnya dia ulangi lagi. Bisa saja untuk sodako ya, sholat sodako itu bisa. Artinya misalnya dia sudah sholat zuhur misalnya berjamaah,
udah sah sholatnya kan. Tapi kemudian ada orang dia ingin menemani orang untuk berjamaah sholat lagi, itu namanya sedekah sholat. Ya, nah di sini definisikan wajib itu ma yusabu ala fi'lihi, ya yang diberi pahala atas mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, ya dan disiksa atas meninggalkannya. Sebenarnya ini konsekuensinya ya, konsekuensi daripada kewajiban. Secara mana hakikinya yang tadi kita bahas. Jadi tolabul fi'li tolaban jaziman kan tadi ya. Menuntut untuk mengerjakan dengan mesti. Jadi ma tolaba syari'u, ya kan, minal mukallafi tolaban jaziman tuh kalau kita definisikan yang tadi itu. Yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang mesti untuk dilakukan, ya dengan tuntutan yang mesti. Nah, konsekuensinya apa? Kalau mengerjakan diberi pahala, meninggalkan disiksa. Mandub, ya ma yusabu ala fi'lihi, diberi pahala atas mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tadi, dan tidak disiksa meninggalkannya, itu bedanya. Ya, sholat wajib kalau ditinggalkan ya disiksa. Kalau sholat sunnah enggak disiksa, tapi enggak dapat pahala. Rugi ini enggak dapat pahala. Ya, atau dalam bahasa lainnya ma talabal fi'lu minal mukallafi talaban ghairu jazimin, yang tadi. Yang dituntut oleh syariat untuk mengerjakan tapi tidak mesti. Mubah, yang ketiga mubah dulu ini. Nah, kalau mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki, yang tidak diberi pahala atas mengerjakannya dan juga tidak disiksa atas meninggalkan. Jadi kalau dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan juga nggak disiksa, nggak berdosa. Itu hukum asal mubah, artinya mau dilakukan silakan, mau tidak juga. Nah, cuma nanti yang mubah ini bisa dipengaruhi oleh niat, ya kan? Tidur kan mubah, tapi kalau kita niatkan dengan tidur ini kita bisa mengembalikan energi, kekuatan untuk ibadah, itu bisa jadi ada pahalanya. Mahzur atau haram, ya, mayusabu ala tarkihi, diberi pahala atas meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa atas mengerjakannya. Ya, mencuri ya ditinggalkan dapat pahala. Tapi nanti untuk bisa dapat pahala terhadap yang haram ini harus ada niat juga. Ya kan? Ada niat bahwa misalnya dengan ikut kajian begini ya, daripada saya mencuri kan, jadi dia meninggalkan, berniat meninggalkan tidak mencuri, ya tidak melakukan kemaksiatan. Makruh sebaliknya ya, yang diberi mayusabu ala tarkihi, diberi pahala meninggalkannya, wala yu'aqabu ala fi'li, tidak disiksa atas mengerjakannya. Ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Misalnya apa yang makruh? Hah? Merokok makruh atau haram? Berbeda pendapat para ulama. Makan yang belum terbakar. Ya, bau. Ya, atau misalnya mendahulukan yang kiri dalam wudu. Kan sunahnya kan kanan, yang kiri itu makruh. Makruh bukan boleh. Tapi enggak berdosa, artinya sah wudunya. Wudunya sah. Gitu. Masuk ke masjid pakai kiri mendahului misalnya. Makruh kan ini. Ini kan kebanyakan makruh kebalikan daripada sunnah ya. Kebalikan daripada sunnah, makruh. Nah, lalu sahih di sini disebutkan sahih ma yu'taddu bihi, apa-apa yang dianggap dengannya. Jadi kalau suatu ibadah itu disebut sah, sahih, berarti dianggap ibadahnya.
Wa yata'allaqu bihin nufudhu. Dan dengannya berkaitanlah pelaksanaannya. Sedangkan batil ma la yata'allaqu bihin nufudhu, yang tidak berkaitan dengannya pelaksanaannya, wala yu'tadu bihi, dan tidak dianggap. Ya, artinya kalau orang batal atau gugur suatu ibadahnya, ya nggak dianggap belum melakukan gitu. Sholatnya batal, tidak sah, ya nggak dianggap, dia harus ulangi lagi. Begitu. Itulah ya hukum-hukum tentang syariat. Ada yang ditanyakan? Ya. Dan pertanyaan ada? Ya, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.